Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Dadi Timar. Saya Eko Murianto. Saya akan sampaikan tata cara pengisian perangkat desa atau PAMO di Kabupaten Magetan. Kemarin tahap sebelumnya kita sudah sampai ke sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi, ini yang dilakukan adalah pembentukan tim pengisian perangkat desa. Tim pengisian perangkat desa ini dibentuk dalam satu forum musyawarah rapat yang dihadiri oleh seluruh aparatur pemerintah desa, BPD, LKD, RT, RW, dan beberapa tokoh masyarakat. Yang perlu saya ingatkan dalam hal musyawarah, karena kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, saya harapkan tetap patuhi protokol kesehatan, perhatikan ruangan dan juga kapasitas ruangan. Ini menjadi penting supaya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada saat pembentukan ini, nanti anggotanya, panitianya, atau kalau saya sebut panitia itu artinya tim pengisian perangkat desa supaya tidak terlalu panjang. Karena kemarin begitu saya sosialisasi, banyak teman-teman yang menyampaikan ke saya, "Pak, kok angel ngisi perangkat? Angel wis angel," katanya begitu. Sebetulnya tidak sulit teman-teman, asalkan penjenengan ikuti aturan main yang ada. Jadi setelah membentuk panitia, kemudian panitia ini ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan dilantik. Ini yang jarang dilakukan. Sekali lagi, panitia harus dilantik dan diangkat sumpah. Bagaimana tata caranya nanti secara teknis akan kami pandu dari Dinas PMD. Jadi tidak saya kupas di sini karena waktu, sehingga penjenengan bisa langsung ke substansinya. Setelah panitia terbentuk, panitia ini nanti terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan perangkat desa selain BPD. Syarat utamanya adalah yang bersangkutan adalah harus penduduk desa setempat. Minimal usianya 21 tahun. Jadi harus penduduk yang ada di desa penjenengan. Komposisinya adalah ketua, sekretaris, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan. Ini komposisi keanggotaannya. Tidak ada bendahara. Kenapa tidak ada bendahara? Karena bendaharanya harus masuk di dalam bendahara desa. Kemudian yang selanjutnya, kita masuk ke tugasnya panitia pengisian atau tim pengisian perangkat desa. Yang pertama, menyusun tata tertib. Tata tertib ini tolong yang diatur adalah tata tertib mulai dari pendaftaran sampai dengan proses ujian. Tidak usah mengatur yang sudah diatur di dalam Perbu. Jadi supaya tidak terlalu ribet kita. Dan satu lagi, tidak boleh tata tertib ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kemudian tugas selanjutnya adalah membuat pengumuman. Pengumuman ini, Bapak dan Ibu, sebelum penjenengan membuat pengumuman pendaftaran, pada saat sosialisasi, tolong disampaikan juga lowongan perangkat desa ini diumumkan pada saat sosialisasi ya. Gajinya berapa? Ya, kalau Sekdes di Kabupaten Magetan ini 2.300.000, kalau perangkat desa yang lain, Kami Tuwo, KAUR kasih itu 2.050.000 atau nanti menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan kesejahteraan berupa tanah bengkok ini diumumkan. Bengkoknya berapa, ya, luasnya berapa, di mana mengerjakannya atau dikuasainya atau digarapi kapan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau di depan sudah diumumkan, tidak terjadi lagi polemik setelah nanti ada yang jadi. Saya lanjutkan. Kemudian tugas tim pengisian tadi ya, mulai dari pendaftaran dan lain sebagainya itu. Kemudian sebelum pendaftaran, syarat utama sebelum mendaftarkan yang bersangkutan atau calon pendaftar ini harus diuji dulu. Sekali lagi harus diuji dulu. Diuji apa? Diuji kemampuannya mengoperasionalkan komputer. Ini seluruhnya berlaku sama. Khusus perangkat desa yang menangani urusan keagamaan, ini harus melakukan ujian praktek keagamaan. Ini hal-hal yang pokok, yang mohon maaf tidak saya kupas detail karena kita sudah familiar dengan hal-hal itu. Kemudian untuk teman-teman saya yang berada di sekitar Kabupaten Magetan, nanti akan terjadi perbedaan
tata cara. Karena tiap-tiap kabupaten akan mengatur berdasarkan muatan lokal di masing-masing kabupaten atau kota yang punya desa. Jadi mohon tidak dipertentangkan kok di Magetan seperti ini, di tetangga sekitar seperti ini. Kalau penjenengan ikuti aturan Magetan, ikuti aturan main yang ada di Magetan. Ini yang saya jelaskan yang di Magetan. Saya mohon maaf untuk rekan-rekan Purna Praja yang lain, kemarin WA saya, kok beda? Ya memang beda. Memang beda, tapi aturan dasarnya pasti sama. Kemudian yang berikutnya, syaratnya, yang pertama adalah syarat menjadi perangkat desa setelah tadi lolos semua ya. Setelah tadi lolos semua, artinya ujian prakteknya selesai, baru dia boleh mendaftar. Syarat mendaftar yang pertama adalah warga negara Indonesia. Artinya ini tidak berlaku lagi penduduk lokal desa. Ketentuan yang terbaru itu berlaku nasional, artinya tidak orang desa penjenengan yang harus jadi di desa penjenengan. Kemudian pendidikannya SLTA atau sederajat, usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat dibukanya pendaftaran, bukan pada saat mendaftar. Jadi usianya adalah minimal 20, maksimal 42 tahun. Kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman penjara yang diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 5 tahun, kecuali 5 tahun setelah yang bersangkutan keluar. Kemudian tidak pernah diberhentikan dari aparatur pemerintah desa. Kemudian syarat-syarat yang lain, Bapak dan Ibu silakan nanti, karena banyak banget, ini ada di peraturan Bupati dan itu saya yakin akan disampaikan pada saat pengumuman pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya, waktu pendaftaran itu 12 hari untuk tahap 1 dan 6 hari untuk tahap 2. Apabila tahap 1 ini hanya ada minimal 1 orang atau kurang, ya, belum ada yang mendaftar atau baru 1, itu dibuka pendaftaran tahap 2, waktunya 6 hari. Tidak kerja ya, tapi berturut-turut, 12 hari berturut-turut, kemudian 6 hari untuk tahap 2. Tetapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, tidak pernah di Magetan ini dibuka pendaftaran tahap 2. Jarang sekali. Jarang sekali. Itu menunjukkan atensi masyarakat ingin menjadi pamong, mengabdi ke pamong, itu luar biasa. Dalam kesempatan ini saya titip ke teman-teman saya yang sudah menjadi perangkat desa, bekerjalah dengan baik, laksanakan kewajiban. Rekosone wong pengen dadi pamong luar biasa sekarang, karena persaingannya luar biasa ketat. Nikmati yang ada, gitu. Nanti apabila rekan-rekan ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan komen. Kemudian bisa like. Kemudian kemarin ada yang tanya, Pak, buatnya lagi kapan? Bunyikan tanda loncengnya. Nanti kalau ada video baru nanti akan bunyi ting tong begitu. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan sampai dengan proses pendaftaran, karena dibuka 2 hari, 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2, ada beberapa persyaratan seperti bebas narkoba dan lain sebagainya, nanti dilihat di syarat pendaftaran. Nah, nanti kita akan sambung ke berikutnya, ya, ke tahap berikutnya akan saya sampaikan setelah jeda beberapa waktu, karena masih ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih penjenengan sudah menunggu channel saya sampai WA matur nuwun, nyuwun pangapunten, karena memang kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetap semangat menghadapi masa depan, tetap galang persatuan, ya. Jangan ragu-ragu untuk melangkah, Mbak Lurah, penjenengan kerja ndak sendiri. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.